وأهل سلسلتهم على خير عنهم المنتسبين إليهم من أبواب شهر الرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام شهر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني الفهم القوي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Kemudian nasihat Allah tentang Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Artinya sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian daripada rizki yang kami anugerahkan kepada mereka baik secara diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan Allah menambah kepada mereka daripada karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Nah, jadi di ayat sini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang sempurna daripada Allah dan orang-orang yang akan mendapatkan karunia besar daripada Allah. Nah, orang-orang tersebut Allah mengatakan ciri yang pertama, mereka itu selalu membaca kitab Allah, selalu membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini menjadi bacaan-bacaan mereka, menjadi amaliyah mereka untuk mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kitab Al-Quran ini adalah kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad melewat perantara Jibril dan menjadi kitab suci umat Islam. Ujar Nabi dalam hadis menyebutkan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah, kata Nabi, Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu datang nanti di hari kiamat
akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi salah satu di antara yang dapat memberikan syafaat nanti di hari kiamat adalah Al-Quran. Jadi orang yang rutinnya itu amaliyahnya itu selalu membaca Al-Quran, ini akan mendapatkan syafaat nanti oleh Al-Quran. Dan kata Nabi, fadilat daripada orang yang membaca Al-Quran ini, sebaik-baik orang manusia itu kata Rasulullah adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkan Al-Quran. Jadi kita tidak bisa mengatakan orang yang mengajar Al-Quran itu gawian nang biasa-biasa aja. Kadang-kadang di kampung ada orang nang melajari TK Al-Quran misalnya sebagai guru mengaji kampung. Nah kadang-kadang guru yang mengajari di kampung ini apalagi melajari Iqra, melajari misalnya juz amma atau surah-surah pendek. Nah kadang-kadang kita menganggap mereka itu adalah orang-orang biasa, guru biasa. Kita menganggap guru yang hebat itu yang bisi majelis, yang banyak mengajar umpama di sekolahan-sekolahan di pesantren. Nah kita menganggap seperti itu yang guru yang hebat, padahal orang yang hebat itu kata Rasulullah adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Orang yang mereka itu dahulunya belajar Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran. Itu jadi yang paling bagus. Jadi yang dahulunya guru kita yang melajari mulai huruf alif, ba, ta sampai huruf ya, yang melajari huruf hijaiyah. Nah ini paling penting kita itu menghormati mereka. Kadang-kadang apabila sudah tinggi sekolah, sudah tinggi tingkatan S-nya seberapa kan misalnya, lalu pada ingat lagi lawan guru yang mengaji bahari. Di kampung kadang-kadang guru mengaji batamuan di jalan, jangankan hendak bersalaman, lawan guru kita tampuk kadang-kadang di jalan bisa kada heran-heran lawan perguruan. Nah jadi guru-guru nang bahari nang melajari kita lagi halus, itu jangan sampai berubah adab kita lawan perguruan. Jangan bahari lagi sekolah misalnya melajari guru itu bersalaman kita lawan sidin. Wah ini jangan berubah. Apabila bersalaman lawan sidin, cium tangan sidin. Apabila bahari kita misalkan tetamu sidin memberi salam, wah ini kayak itu juga jangan berubah. Jangan mentang-mentang kita sudah mengajar di pesantren, sudah ada misalnya majelis di mana-mana umpama, lalu kada heran lagi lawan perguruan. Nah ini orang nang ketulahan lawan perguruan. Jadi guru nang melajari alif ba ta itu nang paling berjasa lawan kita. Jika seandainya kada sidin bahari melajari kita nang alif ba ta sampai huruf ya itu, jangankan hendak membaca kitab nang Arab gundul ini pian, membaca Quran kan kada bisa. Karena semua huruf-huruf yang kita baca ini kitab Al-Quran, hadis, Arab gundul atau Arab yang berambut ya kalau lah. Ini berataan hurufnya daripada huruf hijaiyah itu. Namun kada tahu di huruf pada kau membaca. Nah itu yang paling berjasa lawan kita. Jadi menang paling banyak pahala, yang paling banyak mendulang pahala nanti di akhirat itu adalah guru yang mengajari alif ba ta itu yang paling banyak. Bukan guru yang melajari di pesantren. Bukan guru yang sudah punya majelis. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkan daripada Al-Quran. Dan Al-Quran ini pahalanya dibanding dengan amaliyah yang lain, keutamaan orang membaca Quran itu dinilai Allah per huruf. Setiap satu hurufnya itu dibalas 10. Tapi kalau amaliyah yang lain, amalan yang lain seperti salawat, itu satu salawat dibalas 10. Salawat nang handap, nang pendek, nang sedang, itu semuanya apabila satu kali bersalawat lawan Nabi balasannya 10 kali salawat. Tapi kalau Al-Quran ini bukan per kalimat tapi per huruf. Kata Nabi dalam hadis, tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu jadi Nabi satu huruf, tapi alif lam mim itu 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi apabila orang membaca alif lam mim itu pahalanya sudah 30. Tapi kalau salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nah itu berapa puluh bin hurufnya sudah banyak benar. Itu balasannya 10 kali salawat Allah lawan orang tersebut. Tapi kalau kita membaca Al-Quran alif lam mim 3 huruf,
kebaikan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, berapa puluh itu hurufnya? Kalikan aja satu huruf 10. Nah, ini pahala orang yang membaca Al-Qur'an itu luar biasa. Nah, tapi karena masing-masing setiap amaliyah itu ada kelebihan masing-masing. Kalau Al-Qur'an tadi pahalanya per huruf 10 kebaikan. Kalau salawat per kalimat 10 kali salawatnya Allah. Nah, namun keutamaan salawat itu pulang adalah amaliyah yang pasti diterima Allah. Kalau kita membaca salawat pasti diterima Allah. Tapi kalau membaca Al-Quran, walaupun setiap satu hurufnya itu dibalas 10, tapi kada ada jaminan membaca Quran ini diterima Tuhan. Diterima oleh Allah, ada pahalanya. Tapi timbul riya, timbul ujub, timbul bangga dengan amal kita umpama. Nah, amalan yang banyak pahalanya tadi habis berataan dengan sebab sifat-sifat yang kada baik tadi. Nah, jadi setiap masing-masing amaliyah itu ada kebaikannya masing-masing. Zikir gitu aja, zikir ujar Nabi afdalul zikri la ilaha illallah. Paling afdalnya zikir ujar Nabi adalah la ilaha illallah. Afdal itu artinya yang paling banyak pahala zikir adalah la ilaha illallah. Dan zikir itu macam-macam bentuknya. Salawat zikir, kemudian la ilaha illallah zikir, astagfirullah zikir, tasbih zikir, apalagi la haula wala quwata illa billah zikir. Nah, setiap bacaan apapun yang kita baca yang mengingatkan kita kepada Allah itu semuanya nilainya zikir. Tapi zikir yang paling afdal, zikir yang paling banyak pahalanya kata Rasulullah adalah zikir yang lapasnya itu adalah la ilaha illallah. Jadi masing-masing punya keutamaan masing-masing. Tasbih ulang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu zikir juga. Wajah Nabi ada empat lapas, 4 kalimat yang ringan diucapkan di mulut, tapi jangan Nabi berat di timbangan amal. Apa 4 kalimat tersebut? Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Setiap kita membaca salat tasbih tersebut, maka jangan Nabi Muhammad timbangan amal itu beratnya luar biasa dengan pahala tasbih tersebut. Dan setiap kali kita membaca tasbih itu, satu pohon diberikan Allah dalam surga. Nah, ini keutamaan tasbih pulang. Nah, jadi masing-masing terserah nang mana kita hendak mengamalkan. Membaca Al-Quran nyaman, baca Al-Quran. Hendak nyaman membaca salawat, amalkan salawat. Yang penting istiqomahnya. Nah, makanya Allah mengulahkan kita ini macam-macam amalan itu supaya jangan munyak, supaya jangan tulai. Karena manusia ini diciptakan oleh Allah penulaian. Kita atau makanan hari-hari umpama yang paling ketujuh misalnya kita mandai, umpama ketujuh mandai makan mandai. Tapi pun mandai hari-hari biar sebulanan makan mandai aja tulai juga akhirnya. Yang paling ketujuh pulang apa misalnya apa untuk besanga umpama Habib untuk besanga ketujuh misalnya. Tapi pun hari-hari makan wadah ontok aja tulai juga akhirnya. Nah, jadi manusia ini penulaian. Kayak itu juga salawat apapun, amalan apapun, kita manusia ini penulaian. Makanya Allah mengulahkan macam-macam amalan apabila rasa nyaman. Amalan tadi sembahyang sunnah banyak. Apabila rasa nyaman membaca Al-Quran, Al-Quran dihimati. Apabila rasa nyaman di hati baca salawat, salawat dikuati. Jadi tergantung apapun yang kita kehendaki itulah. Nah, di antara amalan yang paling bagus adalah tadi membaca Al-Quran juga. Nah, kemudian yang kedua kata Allah, sifatnya orang yang mendapatkan kesempurnaan pahala nanti di akhirat adalah orang yang mendirikan salat. Jadi selain dia membaca kitab suci Al-Quran, juga selalu mengerjakan sembahyang. Nah, sembahyang inilah amalan yang paling wajib, yang luar biasa, yang mana sembahyang ini awal-awal amal yang dihisap oleh Allah di hari kiamat adalah sembahyang. Apabila wajah Nabi sembahyangnya sempurna dalam artian syarat rukunnya terpenuhi, maka sembahyangnya diterima dan amalan yang lain pun kata Rasulullah diterima oleh Allah. Tapi sembahyangnya apabila sembahyangnya kurang, sembahyangnya ada nang bolong-bolong, nah maka sembahyangnya akan ditolak oleh Allah dan amalan-amalan yang lain pun seberataan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sembahyang. Kemudian yang ketiga, sifatnya orang yang mendapatkan kesempurnaan pahala di hari kiamat
Ujar Allah mengatakan adalah orang yang selalu menafkahkan, selalu menginfakkan daripada rizki-rizki mereka, rizki yang sudah kami berikan kepada mereka, kata Allah. Nah, ini sifat yang ketiga, orang yang mendapatkan pahala yang besar di hari kiamat adalah katujuh berinfak kurangnya, katujuh bersedekah, katujuh apalagi mengeluarkan harta. Nah, kayak apa cara mengeluarkan harta itu? Sirran wa alaniyatan, baik secara terang-terangan, baik secara diam-diam, kata Allah, ataupun secara terang-terangan. Jadi kita bersedekah itu yang mana rasa kita kawa menjaga hati. Apabila rasa kawa menjaga hati dengan terang-terangan, silahkan terang-terangan. Apabila hendak kawa bersedekah misalnya kada kawa menjaga hati terang-terangan dengan rahasia-rahasia aja, umpama rahasia-rahasia, tergantung nang mana rasa nyaman hati kita. Aku aja apabila bersedekah di hadapan orang aja rasa timbul kena ujub di hati, rasa timbul riya di hati kena. Aduh usah terang-terangan bah ini pan aja. Tapi ada juga orang yang bersedekah itu apabila inya terang-terangan rasa nyaman hatinya. Tapi apabila bah ini pan berucap di hati, wah aku nih bang paling ikhlas di kampung ini aja bersedekah bah ini pan. Ada nang itu bersedekah bagi mitaan bah ini pan umpamanya. Nang Nabi Muhammad itu orang nang hebat itu kan bersedekah tangan kirinya pun kada tahu dengan tangan kanan yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Itu nah hebat orang nang mendapatkan kenaungan di hari kiamat. Lalu ketika dia melakukan bersedekah dengan secara sembunyi-sembunyi tadi timbul di hati, oh jangan paling ikhlas di kampung ini nang bersedekah aku nih bang sudah. Padahal aku saban Jumat jam misalnya membuat di celengan 100.000, tapi kadang aku disambat di apa di pengumuman si Anu bin si Anu bersedekah 100.000 kadang. Wah aku nih bang paling ikhlas sudah. Si Anu itu kan menjadi apabila bersedekah 5.000 rupiah aja disambat lawan kuitan bin-binnya pulang. Si Anu bin si Anu ya kah berimpak untuk almarhum abahnya, kainya, nininya, sapada tuan beratuan disambati sebesar 5.000 rupiah aja. Nah, jadi bersedekah 5.000 rupiah, apa disambatakan pulang arahnya binnya disambat, maka pulang pahalanya gasan sarumahan berataan. Bingung malaikat membagi apa aja malaikat 5.000 rupiah dari membaginya. Ada juga orang nang kayak itu ya kalau lah. Nah, jadi tergantung mana rasa nyaman. Apabila hendak sembunyi-sembunyi silakan, apabila hendak terang-terangan gak ada bapak. Nah, tetapi kata ulama bagi seorang guru ataupun orang yang dianggap dicontoh oleh orang banyak, itu yang paling afdal bersedekah itu adalah terang-terangan. Umpama seorang guru atau umpama kuitan ataupun misalnya tokoh masyarakat, ini bagus bersedekah itu adalah terang-terangan. Kenapa? Karena supaya dicontoh orang. Guru misalnya mencontohkan, nah aku bersedekah, nah berdahulu aku bersedekah, supaya nang di bawah ini mumpati juga kada bapak bagus nang kayak itu. Amun gurunya bahini pan kena tahu ceramah aja, oh bersedekah tuh kayak ini pahalanya, oh kayak ini fadilat bersedekah, tapi gurunya kada suka kelihatan bersedekah. Akhirnya apa? Dituduh orang, ya orang tahu pandir aja guru ini bersedekahnya kada. Nah ini kan akhirnya gurunya selama menjadi sambat orang kena. Nah makanya guru tuh penting supaya apa? Betampai bahasa kita. Betampai itu bukan berarti hendak pamer kada, supaya dicontoh, nah dicontoh orang banyak. Tapi bagi guru ini pulang penyakitnya pulang apabila si melakukan kemaksiatan, bahkan kata ulama kada ada istilah dosa halus bagi seorang guru. Kada ada dosa halus, kenapa? Karena guru dia apabila menggawi dosa halus bisa berubah menjadi ganal karena dicontoh oleh orang. Guru misalnya menonton di HP, nonton pembinian yang berjanjang misalnya deh. Haji orang guru 4 coba tidak menonton film yang kada baik nih. Haji sunnah jurang nih misalnya nih lah. Akhirnya kekawanan di sini 4 murid-muridnya umpatan beradan. Nah itu nang bagi orang dosa halus saja, bagi guru nang mencontohkan tadi, akhirnya jadi dosa ganal bagi siden. Nah makanya walaupun pahalanya ganal bagi guru nih supaya orang mau umpati ya kalau lah. Cuman dosanya pun kayak itu juga kena. Dosa seorang guru ini apabila mencontohkan yang kada baik, nah banyak nang mau umpati. Ataupun kuitan. Nah kuitan ini jar ulama bagus sidin itu bersedekah bepadah lawan anak. Supaya apa? Supaya anak ini tahu diri lawan kuitan. Ikam nakai bahari jakanya kada abah nih mengeluarkan duit, ikam kada mungkin jadi nakai wahini. Ikam nakai jakanya bahari itu abah kada mengeluarkan baras gesan mengkosi ikam sekolah, ikam kada mungkin kawal lulus sekolah.
Abah ini berapa kindai, bani habis sudah mengongkos ikam sekolah. Abah ini berapa puluh juta sudah mengongkos ikam sekolah pesantren. Nah ini abah bepadah mengeluarkan harta tadi lawan si anak tadi bagus. Supaya apa? Supaya si anak ini kawa mencontoh kayak apa perbuatan kuitannya. Dan supaya anak ini pulang tahu diri lawan kuitan. Makanya kawa tuh misalnya apabila anak menyumbang tuh anak ini umpat juga. Nah, anak abah anaknya menyumbang nggak masjid nak kayak ikam kena apabila ganal nak lah apabila ikam berduit kena kalau warakan duit juga kayak abah nih. Nah itu sebagai contoh bagi apa? Bagi si anak. Tapi bagi orang nang awam, ujar ulama, bagi orang nang awam, orang nang tidak diikuti oleh orang banyak, ataupun orang ini belum bisa menjaga hatinya daripada ikhlas. Nah ini bagusnya adalah bahinipan aja, secara sembunyi-sembunyi aja, jangan bepadah lawan orang. Itu ada Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini siapa? Buyut daripada Rasulullah. Ali Zainal Abidin ini gelar sidin itu adalah As-Sajjad, orang yang terkenal paling banyak sujudnya kepada Allah. Itu dikatakan Ali Zainal Abidin ini satu harinya itu kada pernah kurang sembahyang 1000 rakaat. Sehari semalaman itu kada pernah kurang sembahyang sunat 1000 rakaat. Gelar beliau adalah As-Sajjad. Dan kemudian Ali Zainal Abidin ini juga orang yang ketika beribadah itu ikhlas luar biasa. Nah semasa beliau menjadi raja di zaman beliau itu kadang-kadang tahunnya setiap malam itu ada orang mengantarin gandum di muka pintu rumah. Jadi setiap orang-orang miskin di saat itu di zaman itu apabila subuh hari membuka lawang rumah ada sekarung gandum di muka lawang rumah. Dan itu berpuluh-puluh tahun kejadian itu kadang tahunnya siapa nama mandak karung gandum tadi lawan isi-isinya lawan gandum-gandumnya saban malam kayak itu ada esok harinya membuka ada bulang di muka rumah gandum bandakan di muka lawang. Nah kemudian tahunya siapa nama andak gandum itu adalah setelah meninggal Ali Zainal Abidin. Waktu beliau meninggal itu di saat dimandiakan jenazah beliau ternyata ada di bahu sini bersebelahan kayak bakunat mukai lebam hitam tuh nah bakas mengangkat barang-barang barat. Jika orang mengatam itu kan ada hambinan misalnya lisahan ngelelah bagaris di bahu sini bersebelahan. Nah kayak model bekas membawa barang-barang nang barat. Ya orang apabila si ini membawa barang-barang nang barat padahal hari-hari itu apabila siang santai bahasa kita nih di mana di rumah sidin menghadang tamu-tamu yang datang ke rumah sidin. Ternyata setelah beliau meninggal tadi esok harinya kadang lagi nang mantari. Nah ternyata nang berpuluh-puluh tahun nang mantari di muka lawang-lawang orang kampung itu adalah Ali Zainal Abidin. Jadi di saat orang guringan itu sih menyahan gandum ke muka rumah orang ya anak sidin di muka rumah orang susah. Karena pulang malam esok pulang kayak itu pulang apabila orang guringan disahan beliau pulang mulai rumah sidin gandum tadi andak pulang ke muka rumah orang. Nah beliau saking menyembunyikan daripada amal beliau tadi berinfak pun kadang tahunnya di saat beliau hidup, tapi tahunya itu di saat beliau sudah meninggal. Dan juga beliau ini setiap malam itu dikatakan di kampung beliau itu kadang tahunya siapa yang mengisi banyu-banyu tempat wudhu. Di masjid beliau itu apabila subuh hari hibak berisi banyu pewuduan. Padahal kaumnya nih bahasa kita kaumnya kadang mengisi. Tapi imbas subuh hibak pulang banyu pewuduan. Ada tahu juga orang siapa nama isi. Nah tahunya itu setelah beliau meninggal juga. Esok malamnya sekalinya subuhnya ada berisi. Mungkin kaumnya ini karena merasa saban malam berisi terus ya kaum kadusa gini isi banyu pewuduan adalah sekalinya pas subuh hari esok sekalinya kosong banyu pewuduan. Nah berarti nang saban malam selain daripada mengangkat gandum ke rumah orang, nang mengisi tempat pewuduan pun juga adalah Ali Zainal Abidin. Padahal ketika itu beliau seorang raja. Nah seorang raja pangkatnya. Jakanya rakyat biasa kan wajar ini seorang raja, seorang pemimpin umat, tapi beliau rela berkhadam kepada umat, membantu umat dengan membawa barang-barang tadilah. Nah, ini keikhlasan daripada Ali Zainal Abidin. Dan kata Nabi dikatakan as-sadaqatu sir tutfi'u ghadabar rabbi. Bersadakah dengan secara sembunyi-sembunyi itu kata Rasulullah akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada kejadian yang besar-besar umpama gempa bumi kah misalnya ataupun banjir kan apakah itu salah satu di antara Allah taala pemurka.
Nah, untuk memadamkan kemurkaan Allah tersebut, di antara jalannya adalah kita itu banyak bersedekah, tapi bersedekahnya itu dengan bersembunyi-sembunyi. Nah, jangan bertampai-tampai lawan orang. Dan kemudian mereka ini kata Allah semata-mata mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Jadi niat mereka itu membaca kitab Al-Quran, mendirikan salat, berinfak secara rahasia pun terang-terangan adalah semata-mata mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Dan mereka inilah orang yang akan mendapatkan pahala yang sempurna, dan Allah akan menambah kepada mereka itu karunia-Nya, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya apabila dibacakan Al-Qur'an, maka kata Allah dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini adalah perintah ketika kita mendengar bacaan Al-Qur'an itu hendaknya didengarkan. Ya kan, fastami'u itu dengarkan baik-baik, wa ansitu dan perhatikan. Jadi bukan hanya sekedar mendengar telinga aja, tapi dengan dipikirkan tadi, maknanya dipikirkan, dihayati, ya kan, diresapi makna Al-Qur'an tadi. Nah, ini agar kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya nasihat Allah tentang zikir dan istighfar. Nah, sampai situ dulu, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, sama-sama kau mengamalkannya. Mudah Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan terkumpul berataan dalam surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah kita berataan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman, husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Ala hadhihi niyat wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashri wa fi jami' ta'at. Allahumma sur 'ibana wa 'ayyiba ma'alimi 'anna wa la tudhhib barakata wa lumihim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.